Tinggal bagaimana kemudian itu pemerintah bisa lebih mendorong, memberikan kemudahan-kemudahan, memberikan insentif regulasi sehingga pasar keuangan menjadi sebuah hal yang seksi. Bagaimana untuk IPO ini menjadi alternatif pembiayaan yang menarik buat para pelaku usaha sehingga supply side-nya bisa lebih terdorong. Asosiasi emiten juga bagaimana lebih mendorong literasi keuangan kepada masyarakat, kepada para pelaku ekonomi bahwa menjadi IPO itu menjadi sebuah pilihan yang menarik. Rekan Bincang, jumpa lagi dengan saya Emi Kuswandari. Sudah lama kita nggak ketemu, pasti kangen ya dapat informasi terbaru dari bincang emiten kita pada kali ini. Dan tamu saya istimewa sekali karena teman-teman rekan Bincang sering melihat beliau mondar-mandir di televisi nasional. Buat apa? Tentu bukan buat iklan. Saya ingin memperkenalkan Pak Ajib Hamdani. Apa kabar Bapak? Sangat baik, Mbak Emi. Sangat baik ya. Mondar-mandir di TV ngapain sih Pak? Karena panggilan kitanya. Karena panggilan ya. Iya, Pak Ajib ini di TV karena menjadi pengamat ekonomi rekan Bincang. Jadi ekonomi pertumbuhan dan dinamikanya pasti beliau tahu gitu ya. Sedikit memperkenalkan Pak Ajib Hamdani, beliau aktif di organisasi. Satu di Apindo, kemudian juga di Kadin, kurang apa lagi di Asosiasi Emiten Indonesia di bidang Komite Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga. Kemudian ini sesepuh nih, karena masuk di Dewan Pembina Pengurus Pusat HIPMI. Biar apa sih Pak di HIPMI? Biar awet muda? Biar awet muda. Dan tentu saja spesialisasi beliau adalah di pajak dan juga ekonomi makro dan mikro. Betul begitu Pak? Iya, begitu. Dulu sekolahnya apakah jurusan tata boga atau apa gitu Pak? Bisa menguasai semuanya gini Pak? Kebetulan sekolah saya di Sekolah Kedinasan punya Kementerian Keuangan. Oh gitu? Iya, namanya Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Jadi saya sempat jadi government officer juga di dalam, tapi sekarang fokus di dunia usaha. Dan itu yang jadi apa namanya, fokusnya teman-teman muda kalau pengen kedinasan. Pokoknya kalau udah masuk kayak gitu kayaknya cewek-ceweknya antri. Zaman dulu loh Pak, ini bukan Bapak loh ya. Pak Ajib, saya pengen tahu dengan pengalaman organisasi yang sedemikian luasnya gitu ya, boleh diceritakan nggak sih perjalanan karirnya itu seperti apa sih Pak Ajib? Oke, ya Mbak Emi, kalau sedikit flashback ke belakang, kebetulan memang setelah lulus kuliah dulu, karena kebetulan kita kuliahnya di sekolah dinas punya Kementerian Keuangan, Mbak Emi. Mungkin kalau pernah dengar namanya Sekolah Tinggi Akuntansi Negara di daerah Bintaro sana. Kemudian setelah lulus kuliah sempat jadi government officer atau gampangannya ASN ya zaman sekarang ya, aparatur sipil negara. Sempat dinas di Kementerian Keuangan, kemudian keluar dari PNS. Jadi saya mundur dari PNS, Mbak Emi. Alasannya Pak? Sebelum lanjut nih alasannya dulu. Kita lebih baik jadi dunia usaha, jadi bisa kenal Mbak Emi dan teman-teman pengusaha lah. Saya pengen tos tapi jauh banget nih. Tahun 2009 saya keluar dari PNS, kemudian kita masuk ke dunia usaha. Kita masuk di beberapa sektor real di lapangan, kemudian makanya sekarang banyak membantu di beberapa asosiasi untuk bagaimana terus kita bisa mendorong pemerintah bisa mengeluarkan regulasi-regulasi yang pro dengan pertumbuhan ekonomi. Kira-kira konsepnya begitu Mbak Emi. Oke, itu dulu usia berapa Pak berani mengambil keputusan besar? Apakah tidak dimarahi oleh ibu besan, bapak mertua gitu kan Pak? Saya keluar PNS sebelum umur 30. Jadi tepatnya umur 29 keluar PNS, dan ada sedikit cerita menarik. Jadi waktu keluar PNS saya harus bayar ganti rugi ke negara. Karena ikatan dinas, jadi bayar biaya kuliah. Karena kuliahnya udah gratis nih, jadi harus sekolah, harus kerja. Tapi karena kita keluar PNS duluan harus bayar ganti rugi ke negara. Dan itu kita lakukan, dan semoga keputusan itu terus bisa memberikan manfaat terbaik buat masyarakat. Amin. Tapi passion itu didorong oleh apa sih Pak? Atau Bapak udah punya gambaran besar nih, kalau saya keluar saya bisa melakukan hal yang lebih gede lagi untuk mensupport negeri ini dari sisi banyak hal misalnya. Ya Mbak Emi, saya pikir menjadi apapun baik sepanjang kita punya passion di situ. Menjadi ASN bagus, menjadi profesional juga sangat bagus. Tapi saya melihat waktu itu bahwa menjadi pengusaha juga tidak kalah bagusnya. Jadi ketika saya memutuskan resign dari ASN pun ya
kita bisa sangat enjoy dan ya kita mendevelop bisnis sampai dengan sekarang. Kira-kira demikian Mbak Emi. Oke, lanjut nih. Tadi baru keputusan untuk keluar. Lanjut ceritanya Pak. Jadi sekarang kita banyak fokus di beberapa sektor, baik di agriculture, fishery and farming, perikanan, pertanian, peternakan, termasuk di semua sektor UMKM kita masuk. Jadi kita membangunkan ekosistem bisnisnya sehingga kita mengeskalasi pengusaha-pengusaha yang tadinya mikro menjadi pengusaha kecil bisa menjadi pengusaha kelas menengah dan beberapa kita dorong pengusaha kelas menengah bisa menjadi pengusaha besar. Filosofi itu yang kita terus dorong Mbak Emi. Makanya dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2024 ini saya sekarang lebih banyak di private sektornya daripada menjadi ASN-nya. Kira-kira begitu Mbak Emi. Oke. Nah, kemudian di dunia usaha ini tentu akan lebih banyak bergulat dengan teman-teman muda termasuk di HIPMI gitu ya. Nah, itu apa yang dilakukan di sana Pak dengan teman-teman muda ini Pak? Kalau teman-teman HIPMI ini memang teman-teman milenial ya, termasuk sekarang Gen Z. Saya. Tapi kalau saya lihat Mbak Emi memang semangatnya selalu milenial nih. Mentok di 27 Pak. Iya. Jadi HIPMI itu himpunan pengusaha muda yang di bawah 41 tahun, tersebar di 34 dan sekarang juga 38 provinsi Mbak Emi sudah lengkap. Kita di 420 kabupaten dan kota. Kita mendorong semangat kewirausahaan muda. Makanya alhamdulillah kemarin Pak Presiden, Pak Jokowi juga membuat kepres bahwa tanggal 10 Juni itu menjadi Hari Kewirausahaan Nasional. Semoga itu menjadi sebuah insentif dari pemerintah sehingga terus bisa mendorong bagaimana banyak pengusaha-pengusaha baru yang bisa lahir Mbak Emi. Karena kalau kita lihat begini, pertumbuhan ekonomi Indonesia itu kan sebagian ditopang sementara oleh konsumsi rumah tangga, kira-kira di angka 60%. Harapan kita Mbak Emi, kalau kita ingin mempunyai daya ungkit yang lebih maksimal, maka sektor investasi harus kita dorong. Untuk itulah kemudian saya pikir asosiasi emiten itu mempunyai peran yang sangat strategis. HIPMI menjadi pelaku ekonomi di sektor mikro dan di seluruh daerah. Dan kemudian bagaimana asosiasi emiten sebagai induk, sebagai keluarga besar dari emiten-emiten itu bisa menjadi wadah untuk bisa lebih mendorong pertumbuhan ekonomi ke depannya. Demikian Mbak Emi. Pengusaha muda ini kan jatuh bangunnya baru kerasa gitu ya. Enggak seindah lagu dangdut pasti jatuh bangunnya Pak ya. Nah, tadi Bapak juga menyampaikan bahwa mendorong pengusaha-pengusaha muda kaitannya dengan asosiasi emiten. Tapi saya pengen tahu nih Pak, seberapa besar sih sebetulnya minat pengusaha muda itu untuk membawa nih gerbong perusahaannya masuk di pasar modal nih Pak. Nah sekarang begini Mbak Emi, perlu kita diskusikan secara komprehensif, secara lebih utuh. Bahwa kalau kita ingin diskusi tentang pasar modal, harusnya kita melihat supply side-nya dan demand side-nya. Berbicara demand side-nya, berbicara masyarakat luas. Bagaimana mereka melihat bahwa saham, melihat obligasi, itu menjadi sebuah alternatif investasi kalau kita sudut pandangnya demand, kalau kita sudut pandangnya investor, kalau sudut pandang kita masyarakat. Tapi kemudian kita lihat sisi pandang yang kedua Mbak Emi tentang bagaimana sudut pandang supply-nya, bagaimana calon emitennya misalnya. Dan seharusnya lebih kita dorong, lebih meningkatkan literasi tentang pasar keuangan kepada para pelaku usaha. Karena kalau kita lihat pasarnya kita masih sangat terbuka. Market cap-nya masih sangat terbuka. Kalau kita lihat data Mbak Emi bahwa di Indonesia ini kira-kira baru angka 11.000 triliun. Angka yang cukup relatif besar, tapi sebenarnya kita masih sangat jauh tertinggal dengan negara-negara lain. Jadi supply side-nya kita juga masih sangat kurang. Kalau kita lihat bagaimana negara misalnya Singapura, negara Malaysia pun itu udah lebih dari 80% dari produk domestik bruto loh. Yang sekecil itu ya? Iya, itu itu kira-kira pasar keuangannya itu mencapai 80% pasar atau PDB-nya, produk domestik brutonya. Di mana PDB Indonesia itu kan lebih dari 21.000 triliun. Artinya kalau kita ingin mendorong pasar keuangan kita sampai dengan 15.000 triliun sesuai dengan peta jalan yang dibangun oleh OJK, itu sebenarnya sangat achievable. Tinggal bagaimana kemudian itu pemerintah bisa lebih mendorong, memberikan kemudahan-kemudahan, memberikan insentif regulasi sehingga pasar keuangan menjadi sebuah hal yang seksi. Bagaimana untuk IPO ini menjadi alternatif pembiayaan yang menarik buat para pelaku usaha sehingga supply side-nya bisa lebih terdorong. Kira-kira begitu Mbak Emi secara umum. Secara umumnya ya. Tapi tadi kalau bicara kebijakan, kira-kira kebijakan apa sih yang paling mudah nih? Sekarang begini, kalau kita lihat orang kalau melihat ya, kita apalagi misalnya pengusaha muda, pengusaha mula, teman-teman milenial atau bahkan Gen Z, hal pertama yang terbersit ketika berbicara masalah perusahaan mau IPO, itu pasti pertama complicated, kedua relatif costly ya, masalah butuh anggaran sekian misalnya. Itu dua hal yang secara spontan akan muncul berbicara masalah kalau kita ingin IPO. Nah, tinggal bagaimana kemudian
Di sini diberikan insentif seharusnya. Dan ini sebenarnya OJK sudah mendorong secara bertahap insentif-insentif regulasi yang saya pikir sangat pro dengan hal tersebut. Contoh, kalau sebelum kita menjadi perusahaan yang bisa IPO dengan skalanya, itu sekarang pemerintah juga sudah mengeluarkan POJK nomor 16 tahun 2021 misalnya, itu yang memfasilitasi misalnya securities crowdfunding. Ini menjadi sebuah jalan tengah, menjadi sebuah jembatan sebelum perusahaan ini punya kemampuan detail untuk menuju ke IPO, mereka bisa SCF dulu ya. Bisa mereka misalnya per project, ini kan project base. Setiap satu project mereka pecah-pecah menjadi obligasi-obligasi atau dalam bentuk suku bagi hasil misalnya, sehingga investor retail bisa masuk ke sini, ke project itu. Itu namanya securities crowdfunding. Dan ketika misalnya pengusaha-pengusaha UMKM, pengusaha-pengusaha muda, pengusaha mula, mereka sudah punya portofolio securities crowdfunding, mereka sudah terlatih nih membuat sebuah perusahaan yang proper, membuat sebuah SOP dan sistem yang teruji. Ketika mereka sudah sukses punya portfolio di SCF, saya pikir one step ahead tinggal menuju ke perusahaan IPO. Mereka sudah terlatih di proses seperti itu. Jadi begitu, ada Mbak kawah candra di mukanya. Betul. Gitu ya. Iya. Nah, kasus hal nyata yang pernah Bapak dampingi nih Pak, atau teman-teman dampingi untuk di SCF ini kemudian berhasil, dan juga tentu saja pasti ada yang gagal. Boleh sharing dong Pak? Ya, begini, kecenderungannya adalah teman-teman yang ahli di bidang keuangan, katakan di financial engineeringnya jago misalnya, tapi terkadang masih ada lack of resources-nya, masih ada kesenjangan terhadap keahlian teknis di project yang sedang akan kita launching. Misalnya, kalau kita berbicara SCF untuk satu sektor agriculture, misalnya pertanian misalnya. Pertanian ini kan tidak segampang kita hitung-hitungan di atas meja. Oh, investasi misalnya 1 hektar kita mau tanam jagung habis 15 juta misalnya. Ketika kita berbicara lapangan, kita bukan dengan deliver uang 15 juta bisa selesai. Tapi ada banyak komponen lainnya. Ada local wisdom di sana, ada masalah keahlian teknis, belum berbicara masalah terinsurans atau enggak. Karena terkadang sebuah project yang enggak ada insurance-nya, resikonya terlalu tinggi. Walaupun sekali lagi tentunya investasi yang potensial gain-nya tinggi berbanding lurus dengan risk. Tapi risk ini harus dimitigasi. Nah, dimitigasi salah satunya dengan insurance misalnya. Nah, program-program seperti itu Mbak Emi sebenarnya kuncinya adalah bagaimana resources-nya ini bisa melingkupi semua kebutuhan yang ada. Orang yang punya kemampuan teknis dan orang yang jago di financial engineering. Dan semua sektor saya pikir akan sangat terbantu dengan SCF. Dengan sektor pertanian, perikanan, dan peternakan misalnya. Jadi para pelaku ekonomi di daerah ini bisa lebih mengeskalasi bisnisnya. Kalau misalnya begini Mbak Emi, sekarang pemerintah sedang fokus dengan konsep namanya transformasi ekonomi dalam konteks hilirisasi misalnya. Tapi pemerintah itu sebenarnya lack of focus terhadap potensi-potensi ekonomi yang lebih memberikan daya ungkit maksimal terhadap pelaku UMKM seperti ini. Betul. Bagaimana mungkin para petani itu misalnya sebagai contoh, mereka ketika mau tanam harus berpikir permodalan. Ketika mereka panen harus berpikir tentang jual kemana, pasar. Kalau bisa pelaku-pelaku ekonomi di daerah seperti ini mereka fokus dengan productivity. Sehingga hal yang lain dipikirkan oleh pihak yang lain. Permodalan, ada SCF, pasar, ada off-taker, dan lain-lain. Kalau pemerintah bisa membangun ekosistem seperti ini, kemudian terfasilitasi oleh insentif-insentif dalam bentuk regulasi, maka daya ungkit ekonomi kita akan lebih maksimal. Kalau Indonesia akan menjadi negara, menjadi 5 besar dunia, hal ini akan menjadi sebuah keniscayaan. Dan pemerintah harus masuk ke sini. Demikian Mbak Emi. Oke, nah tadi Pak, teman-teman yang mendampingi dengan SCF ini itu hanya terpusat di Pulau Jawa, atau daerah-daerah rural itu juga sebetulnya sudah bisa mengakses kita realnya. Kita dari Aceh sampai Papua, kita dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, di Jawa juga memang menjadi patron ekonomi kita, karena bagaimanapun Jawa ini kan 60% ekonomi berputar di Jawa gitu. Orangnya juga di Jawa. Karena kalau berbicara industri, berbicara bisnis itu kan cuman kemungkinan di 2 faktor, kita mendekati sumber atau kita mendekati pasar. Dan kebetulan memang faktanya kita dari Jawa. Makanya memang ke depan kita akan lebih ke Indonesia sentris sehingga kita lebih merata. Sebagai contoh kita juga sedang mendevelop dengan para mitra di daerah Riau misalnya, di daerah perikanan. Jadi kita membangun ekosistem. Pesisir ya. Di daerah perikanan kita yang catch culture-nya sebenarnya, yang ikan budidaya. Jadi kalau ikan ada 2, ikan tangkap dan ikan budidaya. Kita ikan budidaya, kita dengan sistem mitra Mbak Emi. Jadi katakan per orang rata-rata mereka punya 5 tambak, punya 10 tambak, ekuivalen dengan 5.000 meter. Kemudian kita develop dalam bentuk komunitas. Kenapa bentuk komunitas? Biar skala ekonominya masuk Mbak Emi. Betul. Karena ketika kita beli pakan ikan misalnya, beli sekilo dengan 1 ton, dengan 10 ton beda harga.
Nah, skala ekonomi yang masuk itulah kemudian kita bangunkan ekosistem bisnisnya, mulai dari pembiayaannya, pendampingan sampai pasarnya pun juga kita jamin. Misalnya ikan patin, karena kita di Riau ikan patin misalnya. Betul. Saya penggemarnya, Pak. Oh, kalau Mbak Emi suka ikan dori misalnya, ikan dori itu sebenarnya ikan patin juga gitu. Orang ya? Oh ya. jadi artinya Mbak Emi, kalau kita bisa memfasilitasi para pelaku ekonomi di daerah, maka daya ungkit ekonominya akan lebih maksimal. Betul. Semua sektor, dan pemerintah harus fokus dengan ini. Pemerintah boleh fokus dengan hilirisasi dalam konteks pertambangan, tapi hilirisasi di sektor agriculture, fishery and farming, pemerintah harus lebih fokus. Karena sektor-sektor inilah yang memberikan daya ungkit lebih maksimal untuk menuju ke Indonesia Emas besok. Betul. Demikian, Mbak Emi. Nah, Pak, akses teman-teman muda ini terhadap informasi seperti itu tuh seberapa besar sih? Okay. Atau barangkali justru ada ketakutan dari mereka untuk mendapatkan informasi itu. Ini sudut pandang supply apa demand? Sudut pandang orang yang mau masuk crowdfunding ini dan ini. Sebagai Pertama, pelaku. Sebagai pelakunya ya, bukan investornya. Karena kan kadang-kadang begini, ketika kita berbicara investornya pun juga mereka punya literasi keuangan yang rendah gitu. Benar. Bagaimana tingkat keamanannya? Karena begini ya. Tidak mau gambling ya. Tidak mau gambling. Padahal begini Mbak Emi, ketika memang bisnisnya itu proper yang diajukan, pasti yieldnya lebih tinggi daripada tabungan. Kita harus lebih mulai men-shifting itu bagaimana pertumbuhan ekonomi ini bertumbuh pada kekuatan ekonomi dalam negeri. Jadi kalau kita berbicara uangnya dari masyarakat, kemudian dalam bentuk entah itu saham, entah itu obligasi, ataupun suku misalnya, kemudian ketika terjadi nilai tambah atas ekonomi yang dibangun, maka uang ini akan kembali lagi ke masyarakat lagi. Kalau uang kembali ke masyarakat, Mbak Emi, itu pasti kemudian mereka akan kembali membelanjakannya. Jadi ekonominya akan terus berputar di situ. Itu yang menjadi harapan kita. Jadi investasi itu bisa lebih mendorong pertumbuhan ekonomi. Kalau kita lihat Mbak Emi, investasi yang tercatat dalam PDB kita itu kan investasi yang dilakukan oleh pemerintah aja sebenarnya, yang tercatat oleh pemerintah. Tapi pasar saham itu kondisi yang berbeda gitu. Nah, di mana pasar saham kita itu masih 50% PDB. Artinya, ketika pemerintah bisa berhasil mendorong regulasi-regulasi yang pro dengan pertumbuhan pasar saham, dengan pasar keuangan, saya pikir ekonomi kita akan lebih terpacu dengan baik. Kalau ingin di atas 6%, 7%, permudah kebijakan-kebijakan di sini, Betul. Mbak Emi. Ini kayak ini ya Pak ya, ajang saling menjodohkan ya Pak ya. Investor butuh dijodohkan dengan pelaku usaha. Sementara pelaku usaha juga pengen mendapatkan modalnya dari mana sih? Kadang-kadang kayak kucing-kucingan nggak ketemu gitu ya. Sekarang kita berangkat dari data statistik. Katakan dana perbankan itu nggak kurang dari 6.000 triliun. Kredit yang mengalir ke masyarakat. Dan kalau kita lihat dari 6.000 triliun mengalir itu, Mbak Emi, itu yang masuk ke UMKM itu kira-kira hanya 20% dan bahkan kurang. Jadi artinya apa? Karena gini, ke sektor usaha ini kan ada risikonya. Makanya perbankan lebih cenderung mereka sektor konsumtif. Gampangannya gini, coba kalau kita mau kredit motor atau mobil, itu mudah sekali. Tapi begitu kita butuh modal 100-200 juta aja susahnya minta ampun. Ini realitas yang kita potret di lapangan, Mbak Emi. Sehingga kemudian seharusnya pemerintah lebih mendorong bagaimana kemudahan pembiayaan dari sektor yang non perbankan. Kalau perbankan ini sangat prudent. Mereka minjemin uang, mereka harus balik uang gitu. Betul. Memang sektor financing kita di sektor perbankan sangat prudent. Jadi ya tidak bisa disalahkan. Orang kena slick OJK sekali udah nggak bisa pinjam lagi ke bank dan seterusnya. Dan sekali lagi kalau kembali ke rasio tadi Mbak Emi bahwa hanya kurang dari 20% yang mengalir ke UMKM, berarti kira-kira sekitar 1.200 triliun. Bayangin pasar saham yang begitu sangat terbuka, obligasi yang bisa dikeluarkan sepanjang itu proper, maka saya pikir dana dari masyarakat itu sangat terbuka lebar. Dan sekali lagi ini dibutuhkan insentif regulasi dari pemerintah. Kira-kira demikian Mbak Emi. Itu dari sisi regulasi Betul. dan insentif dari pemerintah. Ya. Nah, bagaimana pengusaha-pengusaha muda ini dapat menjawab tantangan-tantangan seperti itu nih Pak? Ini kan tadi Bapak melemparkan PR pada pemerintah berdasarkan pengamatan di lapangan. Tapi dari sisi pengusaha-pengusaha mudanya ini Pak? Ya, kita bukannya melemparkan PR sebenarnya Mbak Emi. tapi kita men-challenge pemerintah. Betul. Karena tugas pemerintah adalah itu. Bagaimana mendorong regulasi yang fix and match dengan kebutuhan pasar. Jadi kondisi masalah di pasar begini loh, kondisi di masyarakat begini loh, di dunia usaha begini. Jadi seharusnya pemerintah mengisi di situnya. Itu memang justru asosiasi harus rutin menyuarakan itu gitu. Tapi sepanjang kita konstruktif. Nah, kembali ke tadi.
bagaimana peran dunia usaha, asosiasi entah itu HIPMI, Kadin, Apindo, dan bahkan saya pikir juga asosiasi emiten. Karena jumlah emiten kita itu masih di bawah 1.000 emiten kok. Pasar saham kita masih di bawah, kira-kira di kisaran 11.000 triliun. Artinya market cap kita masih sangat terbuka. Ini menjadi PR-nya asosiasi emiten juga. Bagaimana lebih mendorong literasi keuangan kepada masyarakat, kepada para pelaku ekonomi, bahwa menjadi IPO itu menjadi sebuah pilihan yang menarik. Bahwa untuk IPO itu tidak complicated misalnya. Bahwa IPO itu kita nggak terlalu costly dan itu sangat worth it misalnya. Nah, bagaimana literasi keuangan itu harus lebih didorong kepada masyarakat, termasuk para pelaku usaha. Karena sebagai contoh begini Mbak Emi, problemnya para pelaku usaha mula, pengusaha termasuk UMKM. Karena begini Mbak Emi, kadang-kadang kita berpikir UMKM ini sektor apa sih? UMKM ini semua sektor. Sepanjang dia omsetnya masih di bawah 50 miliar setahun, atau net worth-nya, asetnya di bawah 10 miliar, apapun itu, entah itu pabrik kek, atau pengolahan kek, atau dia punya trading, apapun itu, sepanjang asetnya masih di bawah 10 miliar, dia masuk UMKM juga loh. Iya. Nah, terkadang ketika mereka mau expand bisnisnya, kemudian membutuhkan modal baru misalnya, kita harus sampaikan dan berikan literasi keuangan bahwa untuk IPO misalnya, itu suatu yang sangat bisa dilakukan. Itu yang perlu kita dorong, Mbak Emi, termasuk oleh asosiasi emiten. Betul, PR kita bersama nih ya Pak. PR kita bersama. Karena teman-teman muda ini semangat banget gitu kan, HIPMI terus tumbuh juga gitu kan, teman-teman mudanya gitu ya. Iya, tapi itu situasi real yang kita hadapi di Indonesia. Saya pengen menambah sedikit nih Pak eskalasinya, melihat situasi politik luar negeri yang kita tahu ada beberapa perang gitu ya. Nah, ini bagaimana sih kaitannya dengan apa supaya tidak menurunkan semangat juga ini? Sekarang begini, kita berbicara kondisi global dan kondisi geopolitik internasional. Memang begini, sedikit kelemahan berbicara pasar keuangan kan, ini bisa aja yang masuk adalah hot money. Artinya apa? Hot money itu uang yang gampang masuk tapi juga bisa gampang keluar. Beda dengan real investment. Real investment itu orang dari luar negeri bawa masuk investasi ke dalam negeri, misalnya foreign fund, tapi dia membangun infrastruktur di sini, membangun pabrik, itu namanya real investment. Tapi kalau berbicara pasar uang, memang salah satu risikonya adalah bisa volatile. Risikonya adalah bisa terjadi crowding out ketika kebijakan-kebijakan internasional mempengaruhi kebijakan dalam negeri. Misalnya, suku bunga The Fed terus naik, misalnya. Maka ini akan terjadi potensi crowding out atau capital outflow. Karena risikonya di sini. Kuncinya adalah bagaimana pemerintah itu bisa memberikan dua hal. Satu kepastian, dua imbal hasil sebenarnya. Karena prinsipnya orang investasi itu hanya dua itu secara umum ya. Iya, betul. Satu keamanan, dua imbal hasil. Betul. Kalau memang kita bisa mendeliver keamanan, kepastian, gejolak politiknya itu stabil misalnya, terus tidak ada demo buruh dan lain-lain, maka saya pikir Indonesia ini sesuatu tempat yang punya pasar yang sangat luar biasa, Mbak Emi. Mbak Emi bisa bayangkan, kita punya local domestic demand atau jumlah penduduk itu sebesar 280 juta orang. Itulah nomor 4 besar setelah India, China, Amerika, kemudian Indonesia. Kita dengan 280 juta aja. Ini market yang luar biasa. Makanya kalau kita lihat, sejarah membuktikan ketika pandemi tahun 2020 kemarin selesai tahun 2022, maka Indonesia adalah negara nomor 2 yang bisa bangkit lebih cepat. Recovery-nya sangat cepat. Setelah China. Dan kita pertumbuhan stabil di atas 5%. Dan itu didukung oleh pengusaha-pengusaha. Oh iya, ya Pak ya. Artinya pondasi ekonomi kita sangat bagus. Sangat kuat, return kita sebagai tempat untuk dunia usaha itu sangat bagus. Pertanyaannya adalah, apakah pemerintah bisa mendeliver keamanan investasi? Kira-kira begitu, Mbak. Menurut Bapak? Sudah bagus tapi belum maksimal. Jadi masih banyak PR ya? Masih banyak PR. Ini realitasnya. Jadi artinya gini, Mbak Emi, ketika kita mengcapture kondisi lapangan, kita harus jujur bagaimana kondisi di lapangan. Tapi kita juga harus punya nilai-nilai konstruktif. Kita punya masukan-masukan kok. Sebagai contoh, masukan yang kita dorong. Harusnya pemerintah lebih mempermudah, misalnya kita kembali ke IPO dan jalan menuju ke sana. Berbicara masalah securities crowdfunding misalnya, karena teman-teman pelaku UMKM, pelaku pengusaha muda, Gen Z, Gen milenial itu harus ada jembatannya seperti tadi. Untuk SF permudah aja deh. Misalnya nih, seharusnya asosiasi ini sebagai contoh ya, asosiasi yang proper, entah itu asosiasi emiten, Kadin, HIPMI, Apindo misalnya, mereka harusnya diberikan izin misalnya, mereka diberikan kewenangan juga untuk melakukan aja. Yang penting pengawasan cukup bagus misalnya. Betul. Karena kita sangat, kalau ibaratnya bank kan know your customer.
Dan kalau ibaratnya di sini know your investment investor misalnya, kita sangat paham itu siapa aja anggota kita. Nah, ini yang kita dorong. Jadi kemudahan-kemudahan oleh pemerintah, OJK, karena kan berbicara masalah tiang keuangan kita kan ada 3, fiskal, moneter, dan pengawasan. Fiskal ada di Kementerian Keuangan, moneter ada di BI, dan pengawasan ada di OJK. Kalau sebenarnya 3 stakeholder ini bisa terus mendorong kemudahan-kemudahan buat dunia usaha dan buat pasar keuangan, saya pikir pasar keuangan kita akan bisa lebih bertumbuh dan sesuai dengan peta jalan dari OJK yang menuju ke 15.000 triliun. Kira-kira demikian Mbak Emi. Ini senangnya ngobrol dengan Pak Haji. Tadi saya ngomong perang, orang akan berpikir negatif ya, tapi Pak Haji melihat dari sisi positifnya. Nah, ada lagi nih Pak Haji. Bagaimana dengan transisi pemerintah baru nantinya? Ini menarik nih Pak Haji. Apalagi akan pindah ke IKN gitu ya sebagai pusat pemerintahnya. Saya akan mengomentari transisi politik. Saya tidak akan mengomentari IKN dulu. Karena di sini banyak variabel. Saya akan mengomentari izin satu aja ya tentang perpindahan. Satu positifnya adalah sekarang temanya keberlanjutan. Sehingga lebih memberikan rasa ketenangan buat investor, buat private sector, dan buat pelaku usaha. Tapi jangan lupa Mbak Emi, tahun 2024 ini tahun politik belum selesai. Di mana transisinya pada bulan Oktober dan bulan November kita masih ada pilkada serentak terbesar sedunia. Karena serentak lebih dari 400 kabupaten kota, seluruh provinsi itu berjalan serentak. Artinya ini kan kembali menjadi twisting. Artinya akan timbul pertanyaan, ini masih bisa soft landing atau tidak. Tapi kalau kita lihat sudut pandang positifnya Mbak Emi, bahwa di kuartal keempat kita nanti akan terjadi spending luar biasa. Baik spending government spending, maupun juga spending dari sektor private sector. Karena berapa triliun uang berputar di pilkada tersebut. Artinya pertumbuhan ekonomi akan sangat bagus di kuartal keempat. Nah, kembali ke tadi hubungannya dengan masalah transisi politik. Kita punya optimisme. Dan bahkan kemudian pemerintah baru mempunyai target yang cukup agresif. Pertumbuhan ekonomi mereka matok di atas 6% loh. Which is sangat challenging. Kalau kita lihat Mbak Emi, pemerintah pun masih konservatif di tahun 2025 nanti. Itu hanya 5,1 sampai dengan 5,4%. Saya pikir angka tersebut relatif achievable. Bahkan di tahun 2024 ini kita masih confident di atas 5%. Walaupun mungkin tipis ya. Kita berat kalau mencapai 5,4. Tapi kalau 5,1 masih achievable. Tantangan kita satu-satunya adalah masalah fiskal, Mbak Emi. Karena fiskal kita di tahun 2025, 26, 27, dan 28, selama 4 tahun berturut-turut, kita jatuh tempo utang sekitar 800 triliun per tahun. Artinya, pemerintah punya ruang fiskal yang begitu sempit untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Seharusnya kalau pemerintah sadar bahwa ruang fiskalnya sempit, pemerintah harus mendorong dari kebijakan yang lain. Apa? Bagaimana pemerintah mendorong sisi sektor keuangan, pasar keuangan itu bisa menjadi tumpuan untuk bisa lebih mendorong pertumbuhan ekonomi. Kira-kira narasinya begitu, Mbak. Iya, dan itu tantangan terberat pasar modal juga ya, Pak, yang nantinya ya. Betul. Iya. Dan sekarang kuncinya begini, pasar modal gini. Dunia usaha itu tidak bisa berjalan secara alamiah. Harus ada termasuk pasar modal. Harus ada intervensi regulasi dari pemerintah. Karena dunia usaha ini kan akan selalu bergerak sesuai dengan aturan-aturan atau rules yang dibuat oleh pemerintah. Sekarang kuncinya adalah bagaimana rules ini bisa lebih mendorong dan bisa memberikan leveraging atau daya ungkit maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi. Demikian Mbak Emi. Iya, menarik. Ini kayak kuliah 2 SKS ini, Pak. Menarik sekali. Gairah teman-teman muda ini, terutama pengusaha ya Pak, sebetulnya sudah cukup teruji ya dengan up and down situasi apapun di luar ataupun di dalam negeri gitu ya Pak ya. Bapak boleh nggak kasih contoh ketika di HIPMI pengusaha yang kayaknya nggak yakin bakal berhasil, tetapi dengan pendampingan nyatanya kemudian melejit menjadi luar biasa nih Pak, supaya teman-teman yang mendengarkan juga semangat nih untuk masuk ke SCF tadi Pak. Ada beberapa contoh yang kita sampaikan dari masing-masing sektor, apakah itu sektor UMKM, apakah itu trading, atau misalnya di bidang agriculture atau fishery atau farming misalnya. Tapi kalau kita kasih sedikit contoh misalnya ya, yang sedang kita lakukan pendampingan, misalnya kembali ke tadi tentang perikanan misalnya. Karena kalau perikanan ini kita biarkan Mbak Emi, nilai tambahnya nggak maksimal. Sebagai contoh, petambak ketika mereka mau melakukan atau tebar benih, mereka kadang-kadang butuh uang. Betul. Mereka butuh uang tuh nggak banyak, paling cuma relatif lah ya, 25 juta sampai 50 juta misalnya. Tapi misalnya mereka jadi harus pinjam ke misalnya tengkulak di situ atau istilahnya rentenir. Itu rentenir lah gampangannya.
Tapi memang satu fakta yang perlu kita lihat, Mbak Emi, bahwa kalau yang kita sebut rentenir itu, mereka adalah salah satu simpul dari ekosistem bisnis yang memang sedang berjalan. Tanpa mereka, ekonomi nggak berjalan. Ini sisi positifnya dulu ya. Iya, betul. Karena gini, pelaku ekonomi kalau mereka mau ke bank, kemudian pinjam uang 50 juta, kadang-kadang hal pertama yang ditanya adalah misalnya punya jaminan atau tidak. Betul. Tapi kalau ke rentenir, besok juga langsung cair gitu. Karena kemudian seperti ini kemudian mereka akses, walaupun cost of fund-nya risikonya adalah tinggi misalnya. Betul. Sebagai contoh saya akan kembali ke tadi. Ketika mereka pinjam ke rentenir, kemudian mereka ketika panen hanya jual as is, hanya jual gitu-gitu aja. Ya ikan patin sekilo berapa sih? Paling 19.000 sekilo, 18.000, rata-rata 20.000 udah top banget gitu. Tapi kalau kita bangunkan ekosistem bisnisnya, kita bikinkan SCF-nya, pokoknya you nggak usah mikir modal dari mana, pokoknya kami yang supply. Jadi bibit pakan kita yang supply semuanya. Kemudian ketika panen, kami yang mikirkan. Oh, di situ ada cold storage, kita bikin pengolahan sehingga dari yang tadinya cuma ikan patin kita bukan jual kiloan, tapi kita olah sehingga menjadi makanan siap saji misalnya. Kemudian kita kerjasama dengan asosiasi hotel dan restoran misalnya, kemudian dengan pasar yang ada dan lain-lain. Jadi masuk mikirin packagingnya bakal seperti apa. Itu salah satu hal teknis tentang berbicara packaging. Kalau itu kan kita udah masuk ke sektor hilirisasinya. Betul. Jadi poinnya adalah mulai dari pendampingan financingnya, kemudian pendampingan sampai produksinya, dan terakhir adalah hilirisasinya atau pengolahannya. Kalau ekonomi ini kita bisa bangun, maka setiap nilai tambah ekonomi yang dalam ekosistem ini, maka akan kembali ke daerah itu, Mbak Emi. Itu yang sedang dan sudah kita lakukan. Dan insya Allah kita akan develop dan kita duplikasi di setiap daerah dan di masing-masing sektor. Kira-kira demikian. Karena gini, Mbak Emi, kita mau mengandalkan apa lagi? 60% PDB kita ditopang oleh UMKM loh. Betul. Jadi seharusnya pemerintah fokus dengan sini. Karena kalau kita ingin ekonomi yang sustain, ini menjadi sebuah keniscayaan. Kira-kira begitu. Iya, jadi kalau ada tagline UMKM naik kelas, harus benar-benar naik kelas. Betul, ya Pak ya. Setuju. Dan kenapa China bisa bertumbuh? Mereka membangun ekonomi dari daerah, mereka membangun UMKM, mereka membangun dengan sistem mitra seperti itu. Dan Indonesia dengan kulturnya yang masih emerging country, kita masih emerging country loh. Kita masih pendapatan per kapita kita hanya di bawah 5.000 US dollar per kapita per tahun. Kalau narasi yang dibangun menuju Indonesia Emas tahun 2045, kita tahun 2045 itu Mbak Emi bisa bayangkan kita harus mempunyai PDB per kapita lebih dari 15.000 US dollar per kapita per tahun. Artinya harus 3 kali lipat. Betul. Yang Dan bisa kita lakukan. Nggak panjang ya. Waktunya nggak panjang, relatif nggak panjang. Kita harus meniru sistem yang sudah berhasil, sistem di China. Sistem itulah yang harus kita duplicate, Mbak Emi. Oke. Nah, tadi ada banyak percepatan-percepatan yang sudah Bapak sampaikan gitu ya. Saya ingin mengakhiri gini, dari apa sih yang harus disiapkan oleh teman-teman muda? Oke. Apa yang harus kita siapkan sebagai asosiasi dan juga part of pemerintah ini, Pak? Oke. Untuk mempercepat itu semua. Oke, pertama teman-teman muda, teman-teman private sector dan secara umum. Karena kan gini, persepsi muda itu kan bisa aja muda usahanya sebenarnya. Betul. Bisa aja, karena saya lihat Mbak Emi juga masih muda nih secara karena buat pengusaha ini semuanya muda nih. Jadi misalnya muda itu kita artikan muda bisnisnya ya. Betul. Jadi pengusaha baru. Mereka harus meningkatkan literasi keuangan. It's a must itu keharusan. Karena kadang-kadang ketika misalnya kita berbicara petani, mereka ketika kita tanya omset berapa, mereka tuh nggak tercatat. Nggak bisa ngitung, iya. Mereka nggak tercatat. Padahal berbicara masalah portofolio itu berbicara masalah historical record. Kalau mau ke perbankan akan ditanya, mana bukti bahwa kemarin omsetnya misalnya 1 hektar panen 6 ton atau punya duit 30 juta. Itu kan harus ada historical recordnya. Nah, jadi bagaimanapun literasi keuangan itu adalah modal awal untuk bagaimana kita bisa mengeskalasi bisnis. Yang kedua, asosiasi. Asosiasi harus betul-betul mengayomi. Asosiasi harus betul-betul menjadi rumah besar para pelaku usaha. Jadi ini menjadi corongnya. Karena dengan filosofi awal tadi, bahwa ekonomi tidak bisa berjalan secara alamiah. Dibutuhkan intervensi regulasi dari pemerintah. Dan saya pikir asosiasi menjadi hub. Asosiasi menjadi sebuah tempat sebagai perpanjangan ide, perpanjangan konsep, perpanjangan keinginan para pelaku usaha yang ada. Dan pemerintah, saya pikir PR-nya cukup satu. Pemerintah harus konsisten. Mendorong peraturan yang pro dengan pertumbuhan dengan pro dengan pemerataan. Itu aja PR-nya. Kira-kira demikian Mbak Emi. Sederhana ya Pak ya. Sederhana tapi tidak mudah. Karena terkadang kebijakan-kebijakan itu bersifat pragmatis. Kebijakan-kebijakan itu bersifat, katakan misalnya ada orientasi kepentingan. Itu harus betul-betul dipinggirkan. Jadi PR-nya adalah
sederhana tapi tidak mudah. Sekali lagi, bagaimana pemerintah mendorong peraturan yang pro dengan pertumbuhan dan pro dengan pemerataan. Demikian Pak Eni. Oke, kalau saya sebagai pengusaha muda ingin mendapatkan informasi yang seperti Bapak sampaikan tadi, cara paling mudah ini tentu googling ya Pak ya. Tapi barangkali ada channel-channel yang bisa mempercepat teman-teman pengusaha muda ini untuk bisa mendapatkan akses informasi yang memang tepat nih Pak. Kadang-kadang informasinya banyak, tetapi tidak tepat. Nah, harus kemana? Oh, saya pikir channelnya cukup ikutin YouTube Asosiasi Emiten juga bisa itu. Nanti gitu dari situ ya? kan kemana-mana nanti. Ini bukan iklan, tapi saya pikir begini. Karena kan diskusi seperti ini kan diskusi yang konstruktif dan membangun. Dan ini memang bermanfaat buat para pelaku usaha, saya pikir ya. Dulu ketika saya keluar PNS, saya nggak punya patron untuk belajar dari mana, dari siapa. Trial and error-nya terlalu besar. Dibutuhkan energi yang sangat banyak. Energi kan bisa banyak hal. Waktu, pikiran, tenaga, uang gitu. Tapi kalau ada proses pembelajaran seperti hal ini, saya pikir akan sangat produktif. Jadi, saya pikir Asosiasi Emiten sangat-sangat bagus nih. Idenya sangat revolusioner dan memberikan kebermanfaatan dan ilmu yang bagus buat masyarakat. Dan juga tadi mentoring Oh, udah pasti. Mentoring udah ya, pasti. Ya? Untuk meminimalisir dan memitigasi risiko. Itu salah satu mentoring. Saya sebetulnya pengen ngobrol lebih panjang lagi nih, Pak Haji. Tapi pasti sudah ada panggilan ke TV yang lain. Pak Haji, terima kasih banyak. Sama-sama, informasinya sangat padat dan mudah-mudahan berguna juga untuk teman-teman pengusaha muda ataupun calon pengusaha ya Pak Haji ya. Karena seperti tadi doanya, harus lebih banyak yang menjadi pengusaha, lebih banyak lagi kemudian yang masuk ke pasar modal gitu ya. Soal bagaimana mendapatkan modalnya, ternyata ada banyak sekali jalannya ya Pak ya. Baik, rekan bincang, demikian tadi obrolan kita dengan Bapak Ajib Hamdani. Kayaknya satu segmen kurang ya. Nanti kita cari waktu lagi untuk ngobrol panjang dengan Pak Ajib Hamdani. Kita akan jumpa pada bincang emiten berikutnya.